Shalom, bersama saya Pendeta Yohanes, dan saat ini saya berada di studio EJC Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom, nomor 7, Surabaya. Di 15 menit ke depan, kita akan belajar Alkitab dengan tema sifat dan keadaan manusia. Saudara-saudara Tuhan, di saat kita hari ini melihat pilihan-pilihan yang kita buat dalam setiap kehidupan, bahkan pilihan-pilihan yang paling kecil dalam sehari-hari, kita akan merasa seolah-olah kita berada pada kumpulan yang kontradiksi, atau sebuah peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan. Saudara Tuhan, bisa juga kita menghabiskan sepanjang kehidupan kita, pekerjaan kita untuk membantu orang lain. Lalu kita pulang ke rumah, bahkan kadang kita membentak anggota keluarga tanpa alasan yang tertentu. Kita berusaha sekuat tenaga dan bersikap dengan baik, sabar terhadap seorang yang kita cintai. Namun di sisi yang lain, kita malah mengatakan sesuatu yang kasar kepada mereka di saat yang paling buruk. Kita mampu memiliki empati yang besar dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan kita juga mampu melakukan kekejaman dan kebencian, kepekaan. Mengapa kita seperti ini? Itulah keadaan manusia. Saudara Tuhan, kita akan membongkar apa yang ditemukan di dalam Alkitab tentang bagaimana asal-usul umat manusia. Apa artinya diciptakan menurut gambar Allah. Yang berikutnya, bagaimana umat manusia kehilangan kesempurnaan memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan. Rencana Tuhan untuk menebus kita dan memperbaiki hubungan yang pernah kita miliki dengannya terputus. Saudara Tuhan, di saat semua ini adalah kunci untuk memahami identitas kita sebagai manusia, kita akan belajar hari ini. Yang pertama, yang saya katakan tadi, dari mana asal kita? Langkah pertama yang kita bisa pahami saat ini adalah kita sebagai manusia adalah jika kita membuka buku Kejadian pasal yang kedua, di mana kita dapat gambaran yang lengkap dari mana kita berasal. Kejadian 2 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di sana dia menempatkan manusia yang telah dibentuknya itu. Saudara Tuhan, dalam kisah ini, buku Kejadian ini memberitahukan kepada kita dari mana tempat asal kita. Dalam buku Kejadian dikatakan apa tadi? Kita berasal dari debu. Inilah salah satu atau satu-satunya alasan kita hidup oleh karena Tuhan. Karena Tuhan telah meniup kehidupan di dalam kita. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada kita beberapa hal tentang sifat daripada manusia itu. Yang pertama, kita ini adalah makhluk ciptaan yang keberadaan kita ini berutang kepada Tuhan. Ingat tadi, Dia menghembuskan. Dia menciptakan kita. Kita bukan lagi hasil dari kebetulan belaka. Sama seperti sebuah patung indah yang dihasilkan dari tumpukan batu yang dilempar menjadi satu, lalu menjadi seperti kita. Tidak. Yang kedua, kita ini adalah individu yang unik. Loh, kenapa unik? Karena Allah sendiri, pribadi yang terlibat di dalam penciptaan manusia itu.
Karena segala sesuatu yang ada dalam bumi ini, baik bintang, tanaman-tanaman, binatang-binatang, hanya dengan diucapkan saja mereka ada. Dengan waktu yang terbaik, Tuhan meluangkan waktu untuk menjangkau bumi dan membentuk manusia pertama dengan tangannya sendiri. Oleh sebab itu, berarti manusia memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya di bumi. Ciri-cirinya apa? Kita lihat. Baiklah, ada firman Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas binatang ternak, dan di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 menjelaskan dengan baik. Baiklah kita menciptakan, menjadikan manusia gambar dan rupa. Lalu ayat yang ke-27. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri, menurut gambaran Tuhan, dan menciptakannya. Laki-laki dan perempuan, Dia menciptakan mereka. Ayat yang ke-28. Dan Tuhan memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berkembang biaklah serta penuhi bumi, dan taklukkanlah ia, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan di atas segala makhluk yang hidup yang bergerak di bumi. Inilah yang menjadi ciri khas kita yang ada di dalam diri kita untuk mengungkapkan Tuhan. Saudara Tuhan, apa artinya diciptakan menurut gambar Allah? Yang pertama adalah bahwa kita diciptakan dengan kesadaran. Artinya bahwa kita tidak hanya merasakan sekeliling yang kita sadari, tetapi kita dapat memproses berbagai cara sukarela mengambil keputusan, informasi, sensor yang kita terima. Itulah bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai menurut gambar Allah. Yang kedua, kita juga diciptakan untuk menjadi kreatif seperti Allah yang kreatif. Tuhan menciptakan bumi dan memberikan kemampuan di bumi ini berbagai kreasi, warna-warni, bentuk yang berbeda-beda. Satu sama yang tidak ada yang sama. Inilah kreatifnya daripada Tuhan. Dia mampu mengekspresikan dirinya melalui karya tangannya kita sendiri. Kita pun bisa. Tetapi sebagai manusia, dari ada menjadi lebih berkreasi. Tapi kalau Tuhan, dari tiada menjadi berkreasi yang lebih indah lagi. Lalu yang ketiga, kita diciptakan untuk menjalankan otoritas. Apa otoritas? Kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola kepada binatang makhluk. Karena kita memang berbeda dengan yang lain. Kita Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Lalu yang keempat. Kenapa kita bisa diciptakan menurut gambar Allah? Karena kita diberikan kemampuan untuk memilih. Kita bisa memilih apa yang kita berikan. Cinta kita, kesetiaan kita. Tuhan tidak pernah kita diprogram untuk mengikuti setiap keinginan Tuhan. Inilah salah satu juga karakter menurut gambar Tuhan. Artinya bahwa hak pilihan bebas adalah komponen kunci dari sifat kemanusiaan. Sejak Adam dan Hawa diciptakan, mereka mempunyai kendali atas pikiran, tindakan, dan keinginan mereka sendiri. Kebebasan memilih. Saudara kasih Tuhan,
Begitu indah pelajaran kita hari ini. Sifat dan keadaan manusia. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang menghancurkan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan akhirnya membawa sebuah masalah yang tak terperikan di atas dunia ini. Masalah itu telah mengubah sifat manusia yang sejak saat itu. Dari 4 tadi kriteria, menurut gambar Allah, semua hampir salah penggunaannya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana, pertanyaan berikutnya, bagaimana umat manusia menjadi rusak? Dunia rusak yang kita tinggali saat ini masih jauh kesempurnaan daripada Eden. Jadi bagaimana semuanya ini bisa berantakan? Jawabannya adalah itu terletak pada kemampuan kita untuk memilih. Itulah adalah salah satu penyalahgunaan kebebasan yang memilih yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya ulangi lagi. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 mengatakan, jika dia ingin ras manusia ini benar-benar mencintainya dan menerima cinta darinya, mereka harus memilihnya. Dan untuk bisa memilih, pilihan harus ada. Ayat yang ke-17. Dan Tuhan memerintahkan manusia itu, katanya, semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Karena pada hari kamu makannya, kamu bisa memakannya. Pasti mati. Saudara sama Tuhan, dalam kehidupan kita, inilah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jika mereka harus memilih Tuhan, mereka perlu mengetahui pilihan apa yang harus mereka pilih. Jadi, saat kehadiran daripada pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukanlah sebuah jebakan. Itu bahkan bukan godaan yang besar. Karena mereka memiliki begitu banyak pilihan makanan yang enak. Namun, pohon ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah hamba Tuhan. Apa maksudnya sekarang Tuhan? Jika mereka mau, mereka mempunyai pilihan yang berpaling daripadanya dan menempuh jalan yang berbeda. Sebuah jalan yang karena Tuhan adalah pencipta dan memelihara, mereka akan dituntun menuju kematian. Sudah ada wara-wara, ada sudah peringatan. Tapi sayangnya, Adam dan Hawa membiarkan diri mereka dibujuk untuk tidak mentaati peringatan Tuhan. Mereka ditipu oleh iblis, tertipu oleh kata-kata indah, dan terpikatnya oleh gagasan. Jika engkau makan ini, engkau akan sama seperti apa? Tuhan. Atau mengetahui baik dan jahat. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-5. Saudara sama Tuhan, mereka tertipu oleh tipu daya setan. Dan dengan memakan buah terlarang itu, mereka melakukan dosa pertama. Memilih diri sendiri daripada Tuhan. Memilih tindakan dosa akhirnya membawa kejahatan dan kematian di dalam dunia kita hari ini. Saudara sama Tuhan, namun bukan sebuah itu sendiri yang merusak Adam dan Hawa, melainkan keputusan di balik itu semua. Saya ingatkan kembali saudara sama Tuhan, bukan karena pohon baik dan jahat itu membuat kita dosa, tapi saat kita mengambil keputusan di balik itu semuanya, itulah menandakan bahwa kita tidak mentaati perintah Tuhan. Jadi Adam dan Hawa menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan dia. Alih-alih mereka percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi mereka. Tindakan mereka justru membawa mereka kepada
tahu bahwa apa yang terbagi bagi mereka sendiri. Dan begitu mereka menemukan sesuatu yang belum mereka ketahui, mereka harus mengetahui. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Suatu tindakan kehidupan yang sangat fatal bagi kita kalau kita salah dalam apa? Memilih. Bagaimana sifat manusia itu mempengaruhi kehidupan kita? Di satu sisi, satu keputusan, satu hubungan yang stabil antara Tuhan dengan kita atau umat manusia terputus. Begitu hadirat Tuhan disingkirkan, dosa pun mulai masuk. Seperti di dalam kegelapan yang memenuhi ruangan saat Anda mematikan lampu. Memakan buah itu persis seperti yang dikatakan ular itu. Umat manusia belajar apa artinya mengetahui yang baik dan yang jahat pada saat yang bersamaan. Saudara sama Tuhan, rupanya saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, di saat itulah mereka mengetahui mereka terpisah dari siapa? Dari Tuhan. Dan tanpa Tuhan di dalam hati mereka, dosa dan keegoisan umat manusia ini, maka dengan cepat dunia ini dalam keadaan bencana. Saudara sama Tuhan, pemazmur mengatakan atau memberikan kepada kita pemahaman kepada kita. Di dalam Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya aku dilahirkan dalam kedurhakaan dan di dalam dosa ibuku mengandung aku. Apa itu saudara sama Tuhan? Bahwa kita kadang-kadang mempengaruhi pola pikir kita saat kita salah di dalam hal memilih. Bahkan bukan hanya pemazmur, Rasul Paulus pun menyatakan hal yang sama. Mari kita lihat di dalam Roma 7 ayat 15 sampai yang ke-18. Bunyinya demikian. Sebab aku tidak mengerti perbuatanku sendiri, sebab aku tidak melakukan apa yang kuinginkan, tetapi aku melakukan hal yang sangat kubenci. Sebab aku tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik yang ada di dalam diriku, yaitu di dalam dagingku. Sebab aku mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang benar, tetapi tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Saudara sama Tuhan, tanpa ada hubungan kita dengan Tuhan, umat manusia kehilangan kesempurnaan yang dulu pernah kita miliki. Tetapi hari ini umat manusia tidak lagi menyerupai Tuhan yang mereka wakili. Tetapi apa? Dosa yang merusak diri kita di dalam dunia ini, di dalam diri kita. Tapi saudara sama Tuhan, meskipun begitu, kita tahu bukan hal yang kita inginkan, tetapi tidak seorang pun, dikatakan Rasul Paulus, menginginkan kejahatan, keegoisan, kebencian untuk menguasai dunia. Jadi, apa yang perlu kita lakukan terhadap kejahatan dalam diri kita? Adakah cara untuk mendapatkan kembali kesempurnaan yang dimiliki manusia dulu pada saat ini? Saya katakan, ada. Sebab banyak pertanyaan yang lain. Karena apa? Tuhan selalu menawarkan jalan yang terbaik. Tuhan selalu menawarkan jawaban yang terbaik. Mari kita pelajari lebih dalam. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Yesus menebus manusia? Bagaimana kita bisa mendapatkan hal yang dahulu? Di dalam Kejadian memberitahukan kepada kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan Allah. Kita bisa kembali kepada gambar Allah kalau kita tidak memberontak. Tetapi karena pemberontakan kita kehilangan kesempurnaan. Kita menjadi sangat butuh penebus, yaitu seorang penebus. Saudara sama Tuhan, sungguh sangat mudah untuk berpikir bahwa
Jika kita melakukan cukup banyak kebaikan dalam hidup kita, atau dengan sekedar mengikuti kata hati, tetapi pada akhirnya kita mengatasi dorongan egois untuk mencapai kesempurnaan. Alkitab kembali memberitahukan kepada kita bahwa gagasan ini tidak benar. Kok bisa, saudara sama Tuhan? Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, tetapi kami semua seperti barang najis dan seluruh kebenaran kami seperti kain kotor. Jelas bahwa apapun yang kita lakukan, sepertinya kita tidak ada pernah yang benar. Seolah kita mencari yang baik, tetapi orang selalu mengatakan kita tidak baik. Begitu juga dengan Yeremia 17 ayat yang ke-9. Hati adalah penipu di atas segalanya dan sangat sakit. Siapa yang bisa memahaminya? Siapa tahu isi hati kita? Saudara tahu isi hati saya? Pasti tidak tahu. Mungkin kelihatan kita ini baik-baik, tetapi hati saya bisa apa? Seorang penipu. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan seorang penebus untuk bisa menyempurnakan kita, kembali mengembalikan rupa dan gambaran Allah itu sendiri. Tuhan tahu kita tidak bisa mempercayai hati kita sendiri, atau bahwa kita ini semuanya baik yang kita lakukan dalam seumur hidup kita tidak membuat kita itu menjadi orang benar. Apakah artinya itu bagi manusia? Jika kalau kita ditakdirkan untuk selamanya cacat? Tidak. Kita tidak selamanya ditakdirkan untuk cacat. Tetapi Tuhan telah menemukan cara untuk menebus kita dan memulihkan hubungan kita yang hilang dengannya. Dia melakukan ini melalui putranya Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang benar-benar sempurna yang pernah hidup di bumi. Dengan menanggung hukuman atas dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yesus memberikan kebenaran kepada kita semua. Memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara sama Tuhan, sama seperti satu pelanggaran membawa pada semua orang, demikian pula satu tindakan kebenaran membawa pembenaran dan kehidupan bagi semua. Sekarang, hukum Taurat menambahkan jumlah pelanggaran. Kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 18-21 ini. Ayat-ayat ini yang saya bacakan tadi. Tetapi ketika dosa bertambah banyak, maka kasih karunia melimpah. Sehingga sebagaimana dosa berkuasa dalam maut, demikian pula kasih karunia memerintah melalui kebenaran yang membawa kepada kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas Roma 5 ayat 18-21 memberikan satu gambaran bagaimana Yesus menebus sifat manusia kita. Kita tidak bisa dibenarkan oleh perbuatan kita, tetapi kita beroleh gambar rupa Allah kembali melalui kematian anaknya Yesus Kristus. Saudara sama Tuhan, tidak ada yang bisa dilakukan manusia dengan kekuatan sendiri untuk mengembalikan kesempurnaan yang telah hilang di Taman Eden. Hanya yang bisa kita lakukan hanya berpaling kepada Tuhan. Menyambut kematian Yesus Kristuslah kita bisa mengembalikan citra kemuliaan Allah yang telah lama hilang. Itulah satu-satunya cara kita memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Itulah satu-satunya cara agar kita dapat melepaskan diri dari dorongan egois di dalam hati kita dan menerima tempat di kerajaan surga. Saudara sama Tuhan, Tuhan ingin sebenarnya dari dulu menginginkan saudara saya menjadi bagian hidupnya. Dia ingin kita menerima rahmatnya dan hidup bersama
Dia di surga. Namun, kita selalu harus diundang untuk masuk. Oleh sebab itu, saat Tuhan memanggil, kita harus mau terima panggilannya. Kita harus membuat setiap pilihan untuk selalu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat membantu kita melawan sifat egois dan berdosa kita bawa ke dalam diri kita. Sehingga kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti pemazmur katakan, Mazmur 51 ayat yang ke-10. Dikatakan, jadikanlah dalam diriku hati yang bersih ya Allah, dan perbaharui batinku dengan semangat yang baik. Saudara sama Tuhan, ini harus kita ada tertulis dalam hati kita. Tuhan, jadikanlah diriku ini bersih. Perbaharui batinku. Supaya hubungan saya, hubungan saudara sama seperti gambar dan rupa Allah yang luluh. Saudara sama Tuhan, Tuhan berkenan menciptakan manusia, hati yang baru. Bukan manusia yang baru, hati yang baru dan murni dalam diri kita. Dia ingin memberikan kepada kita kemenangan ketika kita melakukan pilihan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan Bapa kita di surgawi. Ketika kita melihat ini, sebenarnya Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Bagaimana kita bisa kehilangan kesempurnaan itu? Hal ini yang mendekatkan kita pada Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan oleh karena kita lebih sempurna. Inilah yang kita pahami. Inilah yang tidak akan pernah kita bisa sembuh dari dosa kita sendiri. Jadi, saya undang saudara-saudara kasih Tuhan. Kita terima panggilan Tuhan. Kita buka hati kita untuk selalu mencari Kristus. Satunya jawaban terhadap sifat rusak diri kita. Untuk kita siap untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, saat ini yang menjadi kesimpulan kita adalah ada 4 yang saya ingin tekankan. Apa itu? Yang pertama, manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dan menghembuskan kehidupan kepada manusia. Ingat ini, tidak ada yang lain. Yang kedua, oleh karena masuknya dosa, oleh karena pilihan kita yang salah di dalam dunia ini, akhirnya membawa kita kepada setan yang tertipu. Maka dunia yang sempurna ini menjadi rusak. Oleh karena kita salah memilih. Oleh karena tipu daya setan. Yang kedua, dengan rusaknya hubungan kita dengan Allah, hanya melalui Yesus Allah Kristus kita. Dia hendak memulihkan kembali manusia dengan keadaan sempurna. Dengan kita tahu bahwa kita selalu dipanggil. Tuhan ingin dekat kepada kita. Oleh sebab itu yang keempat, rencana dari keselamatan yang dibuat oleh Tuhan adalah dibuat oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Allah tidak berharap bahwa manusia itu jatuh dalam dosa, tetapi Ia sudah menyiapkan solusi. Seandainya manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada rencana keselamatan. Saudara kasih Tuhan, bila saudara ingin belajar, bila saudara membuka Alkitab saudara, saudara akan dikuatkan. Hari ini, biarlah kita hari ini tahu keadaan diri kita. Apa yang kita pilih? Apakah kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi? Kita harus tahu keadaan diri kita. Tuhan memberkati. Salam kehidupan.